Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung adik-adik di siaran radio teknologi pendidikan Undikma Mataram. Siaran ini diperuntukkan bagi adik-adik kelas 11 dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Adik-adik semua pasti pernah dengan mengikuti siaran radio ini. Adik-adik diharapkan agar dapat menyebutkan apa saja yang terdapat pada jaringan tumbuhan tersebut. Adik-adik yang masih stay mendengarkan frekuensi Undikma Mataram, marilah kita dengarkan penjelasan tentang jaringan tumbuhan dari pemateri kita, Kak Aldi, mahasiswa teknologi pendidikan Undikma Mataram. Silakan Kak Ahmad Rizaldi. Terima kasih Kak Citra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari Teknologi Pendidikan Undikma Mataram. Dalam siaran kali ini, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh kakak-kakak dari Teknologi Pendidikan Undikma Mataram. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Rizaldi, lebih akrabnya dipanggil Aldi. Baik, kita mulai saja. Pertama, kita akan bahas tentang apa sih pengertian dari jaringan. Teman-teman pasti penasaran bagaimana penjelasannya. Langsung saja, mari kita dengarkan penjelasan dari Kak Rifki Maulana. Silakan. Hai semua, baiklah, biar nggak membuang-buang waktu, langsung aja ya. Di sini, kakak mau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jaringan. Oke, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama. Secara khusus, jaringan ini dipelajari dalam ilmu histologi. Secara lebih singkatnya, pengertian dari jaringan tumbuhan yakni apabila ada sel-sel yang berkumpul serta bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi pada suatu jaringan di dalam tumbuhan. Jadi, setiap jaringan itu terdapat sel-sel yang berkumpul serta bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Seperti itu ya, Kak? Ya, seperti yang adik bilang tadi, sangat benar. Nah, selanjutnya, Kak, jaringan pada tumbuhan ini tetap bersifat embrionik dan selalu membelah diri. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya akan kakak jawab ya. Jadi di sini, jaringan pada tumbuhan ini tetap bersifat embrionik dan selalu membelah diri. Jaringan embrionik di sini maksudnya dalam suatu tumbuhan disebut juga dengan meristem. Selain meristem, pembelahan sel juga dapat berlangsung pada jaringan lain seperti jaringan korteks batang. Namun jumlah dari pembelahan ini sangat terbatas. Sel-sel meristem pada tumbuhan akan tumbuh sekaligus mengalami spesialisasi secara morfologi dan juga fisiologi atau mengalami diferensiasi, sehingga membentuk berbagai macam jaringan serta tidak memiliki kemampuan untuk membelah diri. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dewasa. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Bagaimana dengan macam-macam dari jaringan dewasa itu? Tolong dijelaskan sedikit, terima kasih. Oke, pertanyaannya akan kakak jawab ya satu-satu. Jadi di sini ada terdapat 5 jaringan. Yang pertama itu ada jaringan parenkim, kedua ada jaringan kolenkim, ketiga skrelenkim, silem, dan phloem. Yang pertama itu ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar, yakni merupakan jaringan dasar yang terdapat di setiap tumbuhan. Parenkim di sini juga terdapat di akar, batang, daun, silem, dan phloem. Ketika organ di dalam tumbuhan mengalami kerusakan, maka jaringan tersebut akan diganti dengan jaringan yang baru. Jadi pada umumnya jaringan parenkim ini memiliki peran dalam fotosintesis, sekresi,
respirasi, dan juga dalam penyimpanan cadangan makanan dan air. Yang kedua ada jaringan Collen-Kim. Jaringan penguat, juga disebut dengan jaringan Collen-Kim, merupakan jaringan yang berasal dari bagian sudut dinding sel dan selulosanya akan menebal. Jaringan ini tidak mempunyai protoplas serta dinding sekunder, namun dinding primernya mengalami penebalan. Jaringan Collen-Kim mempunyai dinding sel primer yang berlignin, sehingga jaringan ini diunggulkan untuk menjadi penopang bagi organ muda. Yang ketiga itu ada jaringan Sclerenchyme. Jaringan ini memiliki fungsi sebagai penopang organ-organ tua. Berdasarkan bentuknya, jaringan ini terbagi menjadi dua macam, yakni ada fiber dan skeleton. Fiber mempunyai bentuk yang mempunyai pita panjang yang kuat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tali. Sementara skeleton bentuknya adalah tidak beraturan. Mohon maaf. Kalian dapat menjumpai jaringan sklerat pada kulit yang melindungi biji. Yang keempat itu ada xilem. Jadi di sini xilem adalah jaringan berfungsi untuk mengangkut air menjadi makanan melalui proses terjadinya fotosintesis. Jaringan ini terdiri dari dua jenis, yaitu xilem primer dan xilem sekunder. Xilem primer terbentuk oleh jaringan meristem primer yang ada pada saat pertumbuhan awal, sedangkan xilem sekunder terbentuk oleh jaringan meristem sekunder. Yang terakhir itu ada jaringan phloem. Jaringan phloem di sini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini terdiri atas dua jenis, yakni phloem primer dan phloem sekunder. Hal ini sama seperti pada jaringan xilem. Jadi, kelima jaringan tersebut penting banget ya Kak, bila dilakukan saat proses fotosintesis. Sangat jelas seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa kelima jaringan tersebut berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke, kita lanjutin penjelasannya. Kita masuk ke materi selanjutnya, jaringan perangkat. Silahkan Kak Iki. Baiklah, materi kita selanjutnya. Di sini kakak akan menjelaskan dua jaringan pengangkut, yakni xilem dan phloem. Berkaitan ya. Jadi yang pertama itu, xilem merupakan jaringan pengangkut tumbuhan kompleks di mana terdiri dari berbagai macam dari bentuk sel. Umumnya, sel-sel penyusun xilem sudah mati dengan dindingnya yang tebal, tersusun dari lapisan zat lignin, sehingga xilem memiliki fungsi juga sebagai jaringan penguat. Yang kedua di sini ada phloem. Phloem merupakan jaringan pengangkut yang ada pada tumbuhan, yang dimana berfungsi sebagai pengangkut serta pengedar zat-zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuh-tumbuhan yang lain. Nggih Kak, saya paham sekali. Jadi, xilem itu umumnya sel penyusun itu mati, tapi dinding tebal terus kalau phloem itu sebagai zat pengangkut makanan ya. Siap Kak, penjelasannya sangat jelas sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, sudah banyak yang dijelaskan oleh kakak-kakak teknologi pendidikan Undik Mama Taram. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih banyak atas materi yang sudah dijelaskan kepada kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.